Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ginanjar Rasbala. Saya merupakan mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan nomor pokok mahasiswa 1914151 dari Kehutanan 2019 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint dari saya, yaitu dengan judul Analisis Hidrologi untuk Perencanaan dan Penanggulangan Banjir yang merupakan studi kasus Sungai Condong Kabupaten Cirebon. Langsung saja. Jadi pokok pembahasannya sendiri itu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Lanjut. Bab 1 pendahuluan. Das Condong atau daerah aliran Sungai Condong adalah salah satu daerah aliran sungai yang terletak di Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan melintasi 5 kecamatan yang ada di Cirebon. Untuk kondisi Das Condong sendiri, Sungai Condong pernah meluap dan menggenangi 5 kecamatan yang ada. Penyebabnya karena sungai ini tidak dapat menampung debit banjir yang ada dan banyaknya sedimentasi baik di hulu maupun di pertengahan sungai. Ini contoh kejadian banjir yang pernah terjadi di daerah Cirebon karena meluapnya Sungai Condong. Jadi penyebabnya sendiri itu karena daerah aliran Sungai Condong memiliki bentuk yang panjang dengan bagian hulu sungai sampai pertengahan sungai yang melebar, namun pada bagian hilir mengalami penyempitan. Akibatnya, besarnya aliran sungai dan potensi banjir yang besar di bagian hilir. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yaitu menganalisis hidrolika, mengetahui besar tampungan yang ada, dan analisis data curah hujan maksimum tahunan. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu melakukan perbaikan dan pengaturan alur-alur sungai, pembuatan tanggul, pembuatan kolam retensi banjir, dan normalisasi sungai. Lanjut ke bab 2, metode penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang ada dilakukan dengan teknik sebagai berikut. Yang pertama, observasi, yang kedua, biografi, dan yang ketiga, wawancara. Sedangkan untuk metode analisis yang dipakai untuk mencari harga rata-rata curah hujan maksimum pada suatu daerah, yaitu menggunakan metode polygon Thiessen. Untuk lokasi penelitiannya sendiri, berlokasi di daerah aliran Sungai Condong, sekitaran Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Sedangkan untuk data yang diperoleh berasal dari 3 stasiun pengukuran hujan. Yang pertama stasiun Cangkol, yang kedua stasiun Cangkring, dan yang ketiga stasiun Sindang Jawa. Lanjut ke bab 3, hasil dan pembahasan. Untuk analisis hidrologi, bertujuan untuk mengetahui curah hujan rata-rata yang terjadi pada daerah tangkapan hujan yang berpengaruh pada besarnya debit Sungai Condong. Analisis ini dilakukan terhadap data curah hujan harian antara tahun 1999 sampai 2018 atau dalam kurun waktu 20 tahun. Analisis curah hujan maksimum harian rata-rata daerah. Analisis curah hujan maksimum harian rata-rata daerah dilakukan dengan menggunakan metode Thiessen. Cara ini memperhitungkan luas daerah yang diwakili oleh stasiun yang bersangkutan untuk digunakan sebagai koefisien dalam menghitung hujan maksimum rata-rata daerah atau disebut koefisien Thiessen. Ini adalah hasil analisis curah hujan maksimum harian rata-rata daerah yang disajikan dalam bentuk tabel. Tabel yang pertama yaitu luas hasil perhitungan metode polygon Thiessen, di mana ada 3 stasiun dengan luas DPA dalam satuan kilometer persegi.
Dan tabel kedua yaitu perhitungan curah hujan rata-rata harian maksimum dengan metode Tisin. Itu dari tahun ke tahun. Lanjut, analisis distribusi curah hujan. Untuk penentuan curah hujan yang akan dipakai dalam menghitung besarnya debit banjir, rencana berdasarkan analisa distribusi curah hujan awalnya dengan pengukuran dispersi, dilanjutkan dengan pengukuran dispersi logaritma, dan pengukuran kecocokan sebaran. Berikut adalah hasil perhitungan dalam bentuk tabel, di mana tabel pertama hasil perhitungan dispersi statistik, yang kedua ada hasil pengukuran dispersi logaritma, dan yang ketiga adalah hasil perhitungan periode ulang curah hujan metode Gumbel. Perhitungan debit banjir rencana. Metode Wedowen dan metode HSS Nakayasu digunakan untuk analisis debit banjir rencana. Kemudian ada metode Monobe yang digunakan untuk analisis curah hujan jam-jaman. Perencanaan kolam retensi, data yang dibutuhkan yaitu debit rencana banjir Q25 tahun HSS Nakaisu dan lokasi daerah genangan banjir dan luas daerah genangan banjir lokasi penelitian. Untuk langkah-langkahnya sendiri dalam perhitungan kolam retensi, yang pertama menghitung luas daerah genangan lokasi penelitian, yang kedua menentukan debit banjir rencana Q25 tahun dari tabel perhitungan HSS Nakayasu, yang ketiga menghitung volume air kolam retensi, yang keempat menentukan dimensi kolam retensi, yang kelima menentukan kapasitas pompa yang dibutuhkan, dan yang keenam membuat grafik antara volume air untuk kolam retensi dan kapasitas pompa. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kecilnya kapasitas sungai membuat Sungai Condong tidak bisa menampung debit banjir. Yang kedua, diperlukannya normalisasi sungai serta pembuatan tanggul untuk menanggulangi banjir pada Das Condong. Dan yang ketiga, metode pengendalian banjir pada Sungai Condong adalah pembuatan kolam retensi. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga dapat diterima dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.